Halo sahabatku, sahabat Yo Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang suku banyak, yaitu kita akan membahas persamaan suku banyak. Sebelum saya lanjutkan sahabatku, bagi sahabat yang baru bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Sahabatku, mari kita lanjutkan. Persamaan suku banyak. Bentuk umum persamaan suku banyak adalah fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai dengan A0. Di mana n kurang 1 dan seterusnya sampai A0 ini adalah koefisien-koefisien dari variabel. Jika fx-nya ini sama dengan 0, maka itulah yang kita sebutkan dengan persamaan suku banyak. Sehingga bentuk umum persamaan suku banyak adalah an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah dan selanjutnya A0 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan suku banyak ada beberapa langkah yang kita kerjakan. Kita lihat langkah yang pertama adalah menyelidiki banyaknya akar real positif maupun akar real negatif dari suku banyak ini, tentunya kita dengan menggunakan aturan tanda dari Descartes. Kemudian yang kedua, menyelidiki akar-akar rasional yang mungkin dari persamaan suku banyak ini, yaitu A0 dibagi dengan AN, atau dengan kata lain, faktor-faktor dari A0 dibagi dengan faktor-faktor dari AN. Langkah yang ketiga adalah menyelidiki apakah 1 atau min 1 merupakan akar persamaan suku banyak yang ini. Kenapa kita harus selidiki 1 atau min 1? Karena faktor dari A0 dan faktor dari AN pasti ada 1 dan min 1. Itulah sebabnya maka kita harus menyelidiki apakah 1 atau min 1 merupakan akar-akar dari persamaan suku banyak ini. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh nomor 1. Tentukanlah akar-akar real dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 11x dikurang 12 sama dengan 0. Mari kita jawab. Pertama, kita lihat, kita selidiki apakah persamaan ini mempunyai berapa banyak akar real positif dan berapa banyak akar real negatif. Nah, untuk itu kita menggunakan tanda aturan Descartes, yaitu banyaknya pergantian tanda. Berarti kita lihat positif ke positif tidak berganti, positif ke negatif berganti satu kali, negatif ke negatif tidak berganti. Berarti ini hanya berganti satu kali. Maka kita simpulkan jumlah akar real positifnya adalah 1. Kemudian kita lihat jumlah akar real negatifnya, yaitu dengan mengganti min x ke persamaan ini. Ingat kembali tentang penggunaan aturan tanda dari Descartes. Ini kita ganti min x ke sini sehingga kita dapatkanlah min x pangkat 3 ditambah 2 min x pangkat 2 dikurang 11 kali min x dikurang 12. Min pangkat ganjil jadi min pangkat genap positif, min positif, sehingga sekarang adalah menjadi min x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 12 sama dengan 0. Kita lihat pergantian tanda, min ke plus satu kali, plus ke plus tidak berganti, plus ke min satu kali, berarti ada 2 kali pergantian tanda. Sehingga kita simpulkan jumlah akar negatifnya adalah 2, kemudian satu lagi adalah 0. 0 ini diambil dari 2 dikurangi jumlah bilangan genap yang pertama, yaitu 2 kurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Kita cari faktor-faktor dari A0 dan AN. Perhatikan di sini faktor dari A0, berarti A0-nya min 12, atau dalam hal ini konstantanya min 12, dan koefisien derajat tertinggi adalah 1, berarti di sini AN-nya sama dengan 1, atau disebut dengan A3 ya, karena ini pangkat 3. Jadi A3 sama dengan 1, faktornya sama dengan plus atau min 1, sedangkan min 12 faktornya plus min 1, plus min 2, plus min 3, plus min 4, plus min 6, plus min 12. Ingat,
yaitu bilangan pembagi dari 12. Maka akar real yang mungkin dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 11X kurang 12 adalah A0 dibagi dengan A3. Tadi A0-nya adalah plus min 1, plus min 2, plus min 3, plus min 4, plus min 6, plus min 12 dibagi plus min 1. Sehingga kita dapatkanlah akar yang mungkin ini bagi ini plus min 1, ini bagi ini plus min 2, ini ke sini plus min 3 dan seterusnya. Min 12 bagi plus min 1 sama dengan plus min 12. Berarti akar yang mungkin dari sini adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan negatifnya. Kita lanjutkan yang ketiga, menyelidiki apakah 1 dan min 1 merupakan akar dari persamaan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan koefisien dari persamaan suku banyaknya. Berarti koefisiennya ini 1 tambah 2 tambah min 11 tambah min 12. Jika jumlahnya sama dengan 0, maka 1 itu merupakan akarnya. Coba kita cek. Di sini tadi kita cari koefisiennya X pangkat 3, 1, X pangkat 2, 2, X pangkat 1, min 11, X pangkat 0 atau konstantanya min 12. Maka sekarang kita lihat, jika jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genap, maka min 1 itu merupakan akar. Coba kita cek koefisien pangkat genap 2 dan min 12, berarti 2 kurang 12 apakah sama dengan koefisien pangkat ganjil, yaitu 1 dan min 11. Berarti 1 kurang 11, berarti 2 kurang 12 sama dengan 1 kurang 11. Berarti min 10 sama dengan min 10. Dalam hal ini, jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genap. Maka kita dapatkanlah min 1 itu merupakan akar dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 11X dikurang 12. Sekarang kita cek apakah 1 merupakan akarnya, yaitu dengan menjumlahkan semua koefisien ini. Apakah jumlahnya ini 0? Coba kita lihat. 1 tambah 2 kurang 11 kurang 12, jumlahnya ini tidak sama dengan 0. Maka dengan kata lain, 1 bukan akar dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 11X kurang 12 sama dengan 0. Oleh karena min 1 merupakan akarnya, sekarang kita gunakan metode pembagian sintetik untuk mencari hasil baginya. Kita tuliskan koefisiennya 1, 2, min 11, min 12. Tadi min 1 adalah merupakan akarnya. 1 turunkan kali min 1, min 1. 2 tambah min 1 sama dengan 1 kali min 1, min 1. Min 11 tambah min 1 sama dengan min 12 kali min 1, berarti ini 12. Min 12 tambah 12 sama dengan 0. Berarti sisanya sama dengan 0, berarti benar. Min 1 merupakan salah satu akarnya. Selanjutnya, X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 11X kurang 12 dapat kita faktorkan. Di sini akarnya min 1, maka faktornya X tambah 1. Hasil baginya ini, yaitu X pangkat 2 tambah X kurang 12. Yang ini, kita lanjutkan, ini kita faktorkan lagi. Faktor dari sini adalah X tambah 4 dikali X kurang 3. Selanjutnya kita dapatlah dari sini X sama dengan min 1, dari sini X sama dengan min 4, dari sini X sama dengan 3. Maka akar-akar real dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 11X kurang 12 sama dengan 0 adalah min 1, min 4, dan 3. Sahabat paham, di sini langkah pertama bisa kita lewatkan karena langkah pertama ini adalah hanya untuk menduga jumlah akar real positif dan jumlah akar real negatifnya. Sehingga ini tidak terlalu penting, bisa kita lewatkan. Nah, untuk seterusnya nanti kita akan mencari akar-akar persamaan suku banyak, langsung kita mulai dari langkah kedua ke langkah ketiga. Untuk lebih jelas, sahabatku, akan kita bahas contoh yang kedua. Contoh 2, tentukanlah akar-akar real dari 6X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 sama dengan 0. Kalau kita jawab, kita langsung ke langkah kedua, yaitu menentukan akar-akar rasional yang mungkin. Jadi akar-akar rasional yang mungkin dari sini adalah
faktor dari min 2 dibagi faktor dari 6. Atau dengan kata lain, faktor dari A0 dibagi dengan faktor dari A3. Faktor dari A0, faktor dari 2, 1 dan 2. Faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Berarti faktor dari 1 dibagi faktor dari 6, kita dapatkanlah seperti ini. Selanjutnya ini kita hitung, maka akar-akar rasional yang mungkin adalah plus min 1, plus min 2, plus min setengah, plus min sepertiga, plus min 2/3, plus min 1/6. Kemudian langkah ketiga, memeriksa apakah 1 dan min 1 merupakan akar-akar dari persamaan ini. Sekarang kita hitung koefisiennya, 6 tambah 5 tambah min 3 tambah min 2. Hasilnya ini 11 kurang 5 sama dengan 6. Berarti tidak sama dengan 0. Sehingga 1 bukan akar dari persamaan suku banyak ini. Selanjutnya kita periksa min 1. Koefisien variabel pangkat genap. Pangkat genap berarti 5 dikurang 2. Berarti hasilnya ini sama dengan 3. Pangkat ganjil 6 dikurang 3 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Ternyata koefisien pangkat ganjil sama dengan koefisien pangkat genap. Maka dengan demikian, min 1 merupakan akar dari 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita menggunakan pembagian estetik untuk mencari hasil baginya karena salah satu akarnya yaitu min 1 sudah diketahui. Masukkan koefisiennya 6, 5, min 3, min 2. Turunkan 6 kali min 1, min 6. 5 tambah min 6, min 1. Kali min 1, 1. Jumlahkan ke min 3, min 2. Kali min 1, 2. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Berarti benar, min 1 merupakan salah satu akarnya, karena sisanya di sini adalah 0. Selanjutnya, 6x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2, kita faktorkan menjadi, karena di sini akarnya min 1, maka faktornya adalah x tambah 1. Hasil baginya adalah ini, berarti 6x kuadrat dikurang x dikurang 2. Selanjutnya ini kita faktorkan, sehingga kita dapatkanlah faktor dari 6x kuadrat kurang x kurang 2 adalah 3x kurang 2 dikali 2x tambah 1. Maka dari sini sekarang akar-akarnya dapat kita tentukan. Dari sini akarnya x sama dengan min 1. Dari sini akarnya x sama dengan 2/3. Dari sini akarnya sama dengan min setengah. Sehingga akar-akar dari 6x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0 adalah min 1, 2/3, dan min setengah. Sahabatku, semoga contoh 2 ini dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh 3, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 6 sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah menentukan akar-akar rasional yang mungkin dari persamaan suku banyak ini, yaitu faktor-faktor dari A0, yaitu 6, dibagi dengan faktor-faktor dari A4, yaitu 2. A0 tadi 6, faktor-faktor yang mungkin adalah plus min 1, plus min 2, plus min 3, plus min 6. Sedangkan dari 2, faktor yang mungkin adalah plus min 1, plus min 2. Sekarang kita bagi A0 dibagi A4, kita dapatkanlah akar-akar rasional yang mungkin adalah plus min 1, plus min 2, sampai dengan plus min 3/2. Selanjutnya, kita periksa apakah 1 atau min 1 merupakan akar-akar rasional dari sini. Mari kita lihat. Langkah pertama adalah jumlahkan koefisien variabelnya. Berarti 2 tambah 7 tambah min 2 tambah min 13 tambah 6. Kita jumlahkan. Hasilnya ini sama dengan 0. Maka dengan kata lain, berarti 1 merupakan akar dari persamaan suku banyak ini. Selanjutnya kita periksa apakah min 1 merupakan akar dari persamaan suku banyak ini. Kita lihat koefisien pangkat genap, yaitu 2, min 2,
6. Koefisien pangkat ganjil berarti 7 pangkat 3, ini pangkat 1, min 13. Hasilnya ini sama dengan 6, 7 kurang 13 sama dengan min 13. Ternyata 6 tidak sama dengan min 6. Sehingga min 1 bukan merupakan akar dari persamaan suku banyak ini. Selanjutnya, karena 1 merupakan salah satu akar dari persamaan suku banyak ini, maka sekarang bentuk ini kita bagi dengan faktor X min 1, sehingga kita dapatkanlah hasil baginya dengan menggunakan aturan sintetik. Kita tuliskan koefisiennya 2, 7, min 2, min 3, 6. Kita turunkan 2, kita dapatkan 2 kali 1, 2, tambahkan 9, kali 1, 9, min 2 tambah 9, 7, kali 1, 7, min 13 tambah 7, min 6, kali 1, min 6. Min 6 tambah 6 sama dengan 0. Nah, jelas 1 merupakan salah satu faktornya karena sisanya sama dengan 0. Selanjutnya kita cari akar yang lain, misalnya kita ambil 2. Kita bagi ke hasil bagi dari sini tadi, berarti koefisiennya 2, 9, 7, min 6. Kita turunkan 2. Kali 2, 4, 9 tambah 4, 13, kali 2, 26, 7 tambah 26, 33, kali 2, 66, 66 tambah 6, 60. Berarti sisanya bukan 0. Berarti kita simpulkan 2 bukan merupakan akar rasionalnya. Karena 2 bukanlah akarnya, maka sekarang kita coba min 2. Min 2 ini kita turunkan. 2 kali min 2 min 4, tambah 9, 5, kali min 2, min 10, tambah 7, min 3, kali min 2 jadi 6, tambah min 6 sama dengan 0. Berarti karena sisanya sama dengan 0, maka min 2 adalah salah satu akarnya. Selanjutnya bentuk ini kita faktorkan. Dari sini kita dapatkan faktornya X min 1. Dari sini kita dapatkan faktornya X tambah. Hasil baginya adalah 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Sehingga bentuknya adalah x kurang 1, x tambah 2, 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Selanjutnya bentuk ini kita faktorkan, kita dapatkanlah 2x kurang 1 dikali x tambah 3. Lalu sekarang kita cari akar-akarnya. Maka kita dapat dari sini akarnya x sama dengan 1, dari sini akarnya x sama dengan min 2, dari sini akarnya X sama dengan setengah. Dari sini akarnya X sama dengan min 3. Sehingga kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 2, 1, setengah. Mudah-mudahan sahabatku sudah bisa memahami sampai contoh yang ketiga. Sahabat paham kalau kita lihat contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Jika hasil baginya terakhir sudah dalam bentuk kuadrat, maka kita tidak perlu lagi menggunakan metode sintetik, sebab kita sudah belajar tentang cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Itulah sebabnya, maka dari sini kita langsung faktorkan bentuk 2x kuadrat tambah 5x kurang 3. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 4. Contoh yang keempat, jika min 2 adalah salah satu akar persamaan x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah hx dikurang 30 sama dengan 0, tentukanlah akar-akar yang lainnya. Mari kita jawab. Karena min 2 adalah salah satu faktor dari persamaan ini, maka sekarang x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah hx dikurang 30 sama dengan 0, kita ganti x-nya sama dengan min 2. Sehingga kita dapatkan ganti x-nya min 2 pangkat 3 ditambah 4 kali min 2 kuadrat ditambah h kali min 2 dikurang 30 sama dengan 0. Ini kita hitung min 8, 4 kali 4, 16, ini min 2h dikurang 30. Ini kita hitung ke sini, hasilnya adalah 8. 8 kita kurangkan dengan 30 min 22, pindahkan jadi 22, sehingga min 2h sama dengan 22, maka kita dapatkanlah hanya sama dengan min 11. X sama dengan min 11, kita ganti ke persamaan suku banyak ini, maka kita dapatkanlah suku banyaknya
X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 dikurang 11X dikurang 30 sama dengan 0. Selanjutnya, karena X sama dengan min 2 adalah salah satu akar dari persamaan ini, maka kita sekarang cari hasil bagi dari faktor X tambah 2 dengan menggunakan aturan sintetik. Kita masukkan sekarang koefisiennya 1, 4, min 11, min 30. Turunkan 1, baru kita kali min 2, ini jadi min 2, tambah 4, 2, kali min 2, min 4, min 11 tambah min 4 sama dengan min 15, min 15 kali min 2 sama dengan 30, tambah min 30 sama dengan 0. Berarti oleh faktor X sama dengan min 2, maka hasil baginya sama dengan 0. Sehingga sekarang hasil baginya adalah X kuadrat tambah 2X kurang 15. Selanjutnya, ini kita faktorkan. Faktor pertama adalah X tambah 2 dikali hasil bagi. Hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Selanjutnya, ini kita faktorkan X kuadrat tambah 2X kurang 15. Faktornya ini adalah X tambah 5 dikali X kurang 3. Lalu ini kita cari akar-akarnya. Kita dapatkan dari sini akarnya adalah X min 2, dari sini X min 5, dari sini X sama dengan 3. Jadi akar-akar yang lainnya selain dari min 2 adalah min 5 dan 3. Mudah-mudahan contoh 4 ini bisa dipahami dengan baik. Sahabatku, kita lanjutkan satu contoh yang terakhir, yaitu contoh 5. Tentukanlah akar-akar real dari X pangkat 5 tambah 3X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama adalah mencari akar-akar yang mungkin dari persamaan suku banyak ini, yaitu A0 dibagi A5. Berarti faktor dari 3 sama dengan plus min 1 plus min 3. A5 sama dengan 1, koefisien dari X pangkat 5, faktor dari 1 sama dengan plus min 1. Ini kita hitung sehingga kita dapatkanlah faktor yang mungkin, yaitu plus min 1 dibagi plus min 1 sama dengan plus min 1, plus min 3 dibagi plus min 1 sama dengan plus min 3. Selanjutnya kita periksa apakah 1 atau min 1 merupakan akar dari persamaan suku banyak ini. Kita jumlahkan koefisien dari setiap variabel ini. Berarti 1 tambah 3 tambah min 2 tambah min 6 tambah 1 tambah 3. Kalau ini kita jumlahkan, 1 tambah 3 kurang 2 kurang 6 tambah 1 tambah 3, hasilnya ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 1 merupakan akar dari persamaan suku banyak ini. Kita periksa min 1, yaitu kita jumlahkan koefisien pangkat ganjil 1, min 2, 1. Koefisien pangkat genap 3, min 6, 3. Hasilnya ini sama dengan 0, hasilnya ini sama dengan 0. Berarti koefisien pangkat ganjil sama dengan koefisien pangkat genap, sehingga kita dapatkanlah min 1 juga merupakan akar dari persamaan suku banyak ini. Kita lanjutkan. X pangkat 5 tambah 3X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Tadi salah satu akarnya adalah 1. Nah, kita gunakan pembagian sintetik. Turunkan 1. Sehingga kita dapatkan 1 kali 1 sama dengan 1. Tambahkan dengan 3, 4 kali 1 sama dengan 4. Terus min 2 tambah 4 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Min 6 tambah 2 sama dengan min 4. Kali 1 sama dengan min 4, tambah 1 sama dengan min 3, kali 1 sama dengan min 3, terus jumlahkan ini sama dengan 0. Berarti benar 1 adalah akarnya karena sisanya 0. Selanjutnya, hasil baginya ini kita bagi dengan faktor X min 1. Sehingga kita dapatkan min 1, 1, 4, 2, min 4, min 3. Kita turunkan 1. Kali min 1 sama dengan min 1, 4 tambah min 1 sama dengan 3, kali min 1 sama dengan min 3, tambah 2 sama dengan min 1,
kali min 1 sama dengan 1, tambah min 4 sama dengan min 3, kali min 1 sama dengan 3. Ini hasilnya sama dengan 0, min 3 tambah 3. Selanjutnya, hasil baginya sekarang adalah X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang X kurang 3. Kita coba cari akarannya 3. Apakah 3 merupakan akar? Kita cek. Turunkan 1, kali 3 sama dengan 3, tambah 3 sama dengan 6, kali 3, 18, jumlahkan min 1 tambah 18, 17, kali 3, 51, tambahkan dengan min 3 sama dengan 48. Ternyata sisanya bukan 0, berarti 3 ini bukan merupakan akarannya. Sekarang kita periksa min 3. Min 3 kita turunkan 1, kali min 3, 3 tambah min 3 sama dengan 0, kali min 3 sama dengan 0, min 1 tambah 0 sama dengan min 1, kali min 3 sama dengan 3, min 3 tambah 3 sama dengan 0. Berarti min 3 adalah akarnya karena sisanya 0. Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 0X dikurang 1. Selanjutnya ini kita faktorkan. Faktor pertama kita dapat dari sini, karena akarnya sama dengan 1, maka faktornya X min 1. Dari sini, akarnya min 1, maka faktornya sama dengan X tambah 1. Kemudian dari sini, akarnya sama dengan min 3, maka faktornya adalah X tambah 3. Selanjutnya hasil baginya dari sini adalah X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Ini adalah selisih 2 kuadrat, kita faktorkan, sehingga kita dapatkan faktor dari sini adalah X tambah 1, X kurang 1. Lalu akar-akarnya kita cari, kita dapatkanlah dari sini X sama dengan 1, dari sini X sama dengan min 1, dari sini sama dengan min 3, dari sini X-nya sama dengan 1. Sahabatku, perhatikan di sini akarnya yang sama ada 2, 1 dan 1, min 1 dan min 1. Nah, akar yang sama itu disebut akar kembar. Jadi, persamaan suku banyak X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 mempunyai 2 akar kembar. Sehingga kita simpulkan, maka akar-akarnya adalah min 3, min 1, dan 1. Sahabatku, sahabat yang paham, demikianlah penjelasan saya tentang persamaan suku banyak. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk belajar dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan suku banyak. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.